Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Kita akan langsung membahas saham-saham properti dan konstruksi. Dah beberapa hari ini teman-teman, saham-saham properti ada pergerakan beberapa, dan untuk hari ini saham-saham konstruksi ada pergerakan. Saya akan membahas teman-teman ya. Baik teman-teman, yang pertama akan saya bahas adalah Waskita Karya ya. Waskita Karya yang akan saya bahas pertama. Cara pergerakan seperti ini. Hari ini ada upside teman-teman ya. Waskita Karya hari ini ada upside. Dia ada satu bentuk trend channel, tapi trend channelnya ini masih belum begitu uptrend. Cuman memang pergerakan dari si Waskita itu teman-teman, kemarin itu dia berada di dasar ya. Jadi karena dia ngebentuk satu trend channel, jadi kalau harga-harga yang berada di garis bawah ini adalah di support dan resistennya di tengah. Biasanya saya akan tambahkan garis tengah sebagai mid band-nya. Nah, di sini pergerakannya dia kan udah separuh teman-teman ya. Udah separuh pergerakan, dan di sini coba saya ambil dari tren terakhir ya. Kita ambil trennya, trend base-nya. Bisa kita pakai ini pun juga bisa kita pakai. Ya, intinya dalam trend base itu kita langsung tarik Fibo-nya dari tren yang paling dekat ya. Jadi memang teman-teman untuk Waskita Karya ini ada beberapa resistan yang sebelumnya dites beberapa kali ya. Satu, terus kemudian 2. Jadi 50 retracement-nya itu di 588 teman-teman. Ya deket ya, sekarang sudah deket sih. 590 lah, itu adalah merupakan 50 retracement-nya. Dan itu sepertinya dekat juga dengan MA200. Jadi itu cukup penting ya teman-teman, karena MA200 ini adalah batas antara bull region yang ada di atasnya dan bear region yang ada di bawahnya. Jadi kuncinya untuk Waskita Karya itu sekarang di 590 teman-teman. Nah, di dalam weekly mungkin bisa lebih jelas. Di weekly secara chart pergerakan dari Waskita Karya cukup jelas seperti ini. Ada target di dalam weekly di 767 teman-teman. Namun demikian harus ngelewatin 613, 700 seperti itu. Sementara targetnya ke 767, tapi ada banyak tujuan ke sana, masih banyak tugas yang harus diselesaikan ya. Kemudian pergerakan dari Waskita Karya hari ini, teman-teman bisa ngelihat pergerakan Waskita Karya hari ini volumenya kenceng ya, volumenya luar biasa, asingnya juga luar biasa. Volumenya luar biasa, asingnya luar biasa, tinggal kita cek WSKT, komposisi buyer sellernya juga teman-teman bisa ngelihat 65% membeli di over. Artinya ini percaya diri banget ya. Kenaikannya percaya diri. Itu adalah kondisi dari pergerakan dari Waskita Karya. Kemudian Adikarya teman-teman ya. Adikarya ini ada resistan 838 dan hari ini bisa dilewatin. Memang cukup lama ya, Adikarya ini nggak bisa ngelewatin di sini. Di kisaran 61,8 ya. Memang dia sempat bisa bertahan di atas 50-an, 50 retracement, tapi di situ juga nggak kemana-mana dan ada resistan di atasnya 840. Hari ini bisa close di atasnya teman-teman. Kemudian weekly-nya juga ada target di 930-an untuk Adikarya teman-teman ya. Ini barang masih pada di bawah, rata-rata masih pada di bawah konstruksi itu. Adikarya asingnya udah 4 hari ini oke. Kondisi volumenya juga pergerakannya oke ya, di atas rata-rata MA 520 volume. Terus kemudian kita tengok dulu untuk kondisi buyernya. Terlihat buyernya mendominasi ya teman-teman. Dominasi buyer yang membeli di over besar di 66% ya.
Jadi 66% buyernya itu mendominasi beli di over ya. Jadi percaya diri untuk belinya seperti itu. Kemudian kita tengok Wika dulu. Untuk Wika dia masih ada resistan yang cukup ini ya, cukup rapet. Ini kayaknya lebih enak pakai weekly ya. Nah, seperti ini. Kita gunain weekly aja karena di daily-nya terlalu banyak ya. Resistan Wika, teman-teman. Itu ada di 1100. Itu 38 retracement, targetnya sementara ke 1170 Wika. Kondisi pergerakan Wika volumenya juga besar ya. Rata-rata volume hari ini besar untuk saham-saham konstruksi. Kemudian asingnya sih untuk Wika masih banyak keluar ya. Asingnya masih banyak keluar hari ini. Tinggal kita lihat dulu komponen ininya, komponen buyer sellernya dari si Wika seperti apa. Jadi kita cek komposisi buyer sellernya adalah seperti ini, teman-teman bisa ngelihat dominasinya adalah 56% buyer ngebeli di over ya. Jadi ya cukup percaya diri buyernya. Kemudian kita lihat dulu untuk PTPP berikutnya juga sama teman-teman. Dia juga ada upside. Lebih enak kita lihat dalam weekly ya. Weekly-nya ada resistan 1100. Sekarang di 1050 ya. 1100, 1050 ini boleh saya tarik juga. Ini bentuknya juga seperti tren gitu. Tren channel ya. Kita coba tarik seperti ini. Kalau di tren ini dia sudah lewat sih. Ini kan trennya dia kan ini ya. Pendek banget yang ini. Coba sebentar dulu saya buatkan dulu. Internet saya agak lambat ya. PTPP. Kita gunain yang lebih besar untuk yang daily sebentar ya teman-teman. Nah, ini agak lengket, agak problem ininya saya. Kita bisa gunain yang lebih besar boleh juga kita gunain yang lebih besar untuk melihat ininya. Ya, di sini ada resistan, ini yang saya bilang di weekly tadi di 1100-an ya. Di 1100 ada resistannya. Pergerakan dari PTPP hari ini asingnya juga cukup besar. Dan volumenya juga cukup besar ya, volume pergerakannya cukup besar. Sekarang tinggal kita lihat komposisi buyer sellernya untuk PTPP. Nah, teman-teman bisa ngelihat seperti ini, dominasinya buyer 68% membeli di over, jadi sangat percaya diri, hajar kanan ya. Kemudian yang bagian persemenan ya teman-teman, semen-semen yang pergerakannya ada upside lumayan, ini adalah semen Gresik ya. Semen Gresik masih banyak resistan teman-teman persemenan ini. Nah, ini pun juga belum break di area ini ya, di area trend line itu. Nah, teman-teman, sekarang untuk semen Gresik itu sampai di 50 retracement teman-teman. Ini perhatikan ya, 6750 itu kuncinya. Kalau besok dia bisa lewat di 6750 teman-teman. Saya gambarin dulu di sini. 6750 kalau besok bisa lewat itu kita ambil tren yang ini. Berikutnya 6750 lewat untuk SMGR itu targetnya ada di 7025. 7025. Kita lihat weekly-nya masih jauh banget ya. Dia masih long downtrend memang. Memang semen ini masih downtrendnya masih dalam lah. Seperti itu ya. Sementara pandangan saya untuk SMGR seperti itu, kita tinggal tengok kondisi buyer saya ininya. Asingnya volumenya kurang ya, dorongan hari ini volumenya kurang. Untuk asingnya besar juga, udah mulai besar dari tanggal 5 September itu ya kondisi asingnya. Sekarang kita tinggal cek untuk komposisi buyer sellernya, teman-teman bisa ngelihat seperti ini, dominasinya buyer adalah 64% ngebeli di over ya. Jadi buyer cukup percaya diri membeli di over 64%. Kemudian saham yang terkait ini teman-teman, properti di sini nggak semuanya sih. CTRA teman-teman ini udah hitungannya 3 hari naik ya. Jadi setelah konsolidasi sampai di 38 retracement,
Jadi CTRA ini pergerakannya bagus nih. Dalam tren dia naik nih teman-teman. Ya kemarin koreksinya hanya sampai di 38 retracement ya. Ketika terkoreksi ke sini hanya sampai 38 retracement dan dia rebound. Koreksi yang hanya ngelewatin 38 retracement terus kemudian dia rebound itu maka tren naik ini akan berlanjut dan nyatanya ini berlanjut teman-teman ya. Bisa ngelewatin 50 ini 50 retracement lanjut 61. Luar biasa pergerakannya untuk CTRA. Asingnya juga oke nih dalam 3 harian terakhir ini asingnya oke. Volumenya juga luar biasa hari ini. Volume pergerakannya luar biasa. Tinggal kita cek CTRA untuk buyer sellernya. Nah, teman-teman bisa ngelihat dominasinya kuat di buyer ya, di over dia membeli sebesar 59%. Kemudian kita cek SMRA berhasil break. Nah, SMRA ini teman-teman dia berhasil break. Ya memang saat ini dia berhadapan langsung dengan 50 retracement di 680-an lah, 6670. Itu adalah merupakan 50 retracement yang kemarin nggak bisa. Jadi bisa diperhatikan teman-teman 675. Nah, dorongan volumenya ada nggak saat ini untuk SMRA? Volumenya lumayan ya. Ini volumenya di atas rata. Asingnya sayangnya masih buang ya. Asingnya masih buang. Nah, sekarang kita lihat komposisi buyer seller dari SMRA ya. SMRA ya. SMRA seperti ini kondisi buyer sellernya. Di mana 62% membeli di over, cukup percaya diri. Kemudian Indosat ya teman-teman. Indosat saya masukkan infrastruktur ya, nggak apa-apa ya saya masukkan sekalian aja. Indosat nih teman-teman. Indosat ini sektor telekomunikasi yang cukup oke sebenarnya pergerakannya ya. Dia itu kemarin koreksinya hanya sampai di 38 retracement. Hanya sampai di 38 retracement. Dan kemudian ini lanjut lagi naik ke atas. Oke sih. Secara weekly juga dia masih oke. Kemudian kita lihat dulu. Indosat kondisi volumenya sih kurang ya, kurang besar sih seperti itu. Tidak bisa ngelewatin rata MA 5 hari karena memang MA 5 hari sebelumnya tinggi ya. Kondisi asingnya masih banyak buang ya untuk Indosat. Ini kondisi asingnya masih banyak buang. Sekarang tinggal kita cek komposisi buyer seller dari ISAT. Nah, seperti ini teman-teman, komposisi buyer sellernya, dominasi buyernya membeli di over adalah 59% ya. Teman-teman, berikutnya adalah ACST. ACST ini saya sempat punya teman-teman beberapa hari yang lalu, tapi saya lepas ketika sampai di 50 retracement. Dan saat ini dia masih mencoba lepas dari 50 retracement ya. Kita coba lihat weekly-nya masih jauh di bawah, artinya ini lama sekali konsolidasinya. Tapi ini kan kaitan dengan infrastruktur, konstruksi juga ya. Jadi ini grupnya Astra ya. Jadi ya kita pantau aja lah pergerakannya seperti itu. Kondisi volumenya bagaimana? Volumenya sih agak-agak kurang, walaupun di akhir-akhir ini volumenya sudah mulai tinggi. Tapi agak-agak kurang, asingnya juga sudah mulai masuk ya. Asingnya mulai masuk, sekarang kita tinggal lihat komposisi buyer sellernya untuk ACST seperti ini. 63% buyer beli di over ya, jadi cukup lumayan untuk komposisi buyer sellernya. Oke teman-teman, itu tadi beberapa saham sektor-sektor properti konstruksi dan juga saya tambahkan Indosat ya. Jadi ada berapa saham tuh? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saham. Nanti akan saya lanjutkan ke saham berikutnya teman-teman.